Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 119, bunuh mereka semua. 39 tetua lembah Phoenix tiba di tempat kejadian, wajah mereka berubah marah melihat tubuh tak bernyawa murid lembah mereka berserakan di tanah. Tuan lembah. Ketiganya berjalan ke belakang pria paruh baya itu. Dan identitas lelaki setengah baya itu tak lain adalah penguasa lembah 9 Phoenix, Lei Tianxing. Lei Tianxing melotot ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, bicaralah, mengapa kalian membunuh murid 9 lembah Phoenixku? Kenapa? Huang Xiaolong mengulangi dengan nada menghina, karena mereka memang pantas mendapatkannya. Wajah keempat orang itu menjadi gelap, tampak muram. Tuan lembah, bunuh mereka. Niat membunuh memuncak di salah satu mata tetua. Tatapan mata Lei Tianxing tetap terfokus pada Huang Xiaolong dan Fei Hou, lalu dia berkata, kalian urus anak itu. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Baik, Tuan lembah. Tetua lembah 9 Phoenix itu bertindak cepat, dan sebelum seseorang sempat berkedip dia sudah berada di depan Huang Xiaolong, sedangkan Lei Tianxing dan dua tetua lainnya bergabung melawan Fei Hou. Anak celaka, matilah. Mata 9 tetua lembah Phoenix berwarna merah tua, menusukkan pedang panjangnya dengan cahaya yang melesat lebih cepat dari air raksa. Dalam kelompok murid yang meninggal, 2 di antaranya adalah murid pribadinya. Selain itu, 1 di antara keduanya juga merupakan keponakannya. Melihat 9 tetua lembah Phoenix bergegas dan menusuk dengan pedangnya, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan pedang Asura muncul. Dengan ayunan, 2 siklon badai melesat keluar, berputar dan berputar tanpa henti. Tetua lembah Phoenix 9 ini adalah ahli Ordo ke-10. Namun, dia berada di Ordo ke-10 awal, hanya sedikit lebih kuat dari Yang An. Dengan demikian, Huang Xiaolong menggunakan keterampilan pedang Asura pada serangan pertama. 2 siklon berputar milik badai neraka menghancurkan sinar pedang yang datang dari tetua lembah 9 Phoenix. Huang Xiaolong muncul di depannya dalam sekejap. Jelas, tetua itu tidak percaya serangannya yang kuat akan dilawan dengan mudah oleh bocah berusia 15 hingga 16 tahun. Dia sedikit lengah. Pedang petir badai. Tetua lembah 9 Phoenix tiba-tiba berteriak dan pedang panjang di tangannya terayun keluar. Beberapa sinar pedang bergemuruh keluar membawa suara angin dan petir samar yang biasa terdengar saat terjadi badai petir, menderu di puncak gunung. Pada saat ini, Huang Xiaolong melompat, tubuhnya mulai berputar di udara, dan pada saat yang sama pedang Asura berayun keluar berulang kali. Sebuah kilatan petir menyambar, membelah tanah dan berubah menjadi naga banjir yang melaju kencang menuju tetua lembah 9 Phoenix. Tetua lembah 9 Phoenix dengan cepat mundur dengan panik tetapi masih terlambat satu langkah. Naga banjir petir menyerangnya, menyebabkan ledakan gemuruh bergema dari dadanya, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Seluruh dadanya hangus hitam, memancarkan bau daging panggang. Akan tetapi, saat ia terhempas kembali, seekor naga banjir petir lain melesat ke arahnya, melancarkan serangan kedua, melemparkannya ke arah lain. Sebulan sebelumnya, setelah pertarungan dengan Yang An, pemahaman Huang Xiaolong tentang jurus keempat Asura Sword Skill mengalami kemajuan yang luar biasa. Latihan selama 1 bulan ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi saat menyerang, gerakannya aneh dan tidak terduga, membuatnya sulit untuk bertahan. Pada saat berikutnya, 10 naga banjir petir menghantam tubuh 9 tetua lembah Phoenix. Ketika Huang Xiaolong melayang kembali ke tanah, 9 tetua lembah Phoenix itu hangus dari kepala hingga kaki. Hampir tidak ada tempat yang tidak tertutupi warna hitam, tampak seolah-olah dia baru saja keluar dari tungku. Garis-garis tipis sisa petir meliuk-liuk di sekujur tubuhnya. Keributan kecil melanda banyak ahli yang menonton dari jauh. Siapa anak itu? Kapan anak seburuk itu muncul? Dia masih sangat muda. Bahkan seorang tetua lembah Phoenix 9 bukanlah lawannya. Kudengar sebulan yang lalu, seorang anak bermarga Huang mengalahkan Yang An, dan dia juga berusia sekitar 16 tahun. Mungkinkah itu dia? Tidak diragukan lagi. 3 orang, Lei Tianxing dan 2 tetua sedang bertarung melawan Fei Hou ketika mereka mendengar ratapan tragis rekan mereka. Ketika mereka berbalik, apa yang mereka lihat pasti mengejutkan mereka. Awalnya, Lei Tianxing mengira kalau tetua lembah Phoenix 9 dari Ordo ke-10 bisa dengan cepat mengurus Huang Xiaolong, lalu dengan cepat membantu mereka setelahnya sehingga mereka berempat bisa menghadapi Fei Hou. Menurutnya, meskipun Fei Hou lebih kuat darinya, dia masih setingkat dengannya, Xiantian Orde pertama. Dengan 4 orang yang digabung, mereka akan memiliki peluang besar untuk membunuh Fei Hou. Tapi sekarang, tetua lembah 9 Phoenix yang hangus terbakar berjuang untuk berdiri, dan karena dia terbakar parah dari kepala sampai kaki, hanya bagian putih di matanya yang terlihat. Jauh di matanya terpancar ketakutan, amarah, dan hasrat membunuh yang semakin kuat. Sebagai tetua lembah Phoenix 9, ahli Ordo ke-10 awal, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang pemula di depan umum. Beruang bumi besar.
Meraung sekuat tenaga, cahaya terang menyelubungi siluetnya saat seekor beruang raksasa muncul di belakangnya, semangat bela dirinya. Pada saat berikutnya saat ia bersiap untuk mengubah jiwanya, cahaya hitam berkilauan keluar dari tubuh Huang Xiaolong, memancarkan aura pembantaian yang kuat. Dua sayap hitam yang kuat muncul dari punggungnya dan menyebar, berubah menjadi cahaya hitam yang ganas yang melesat ke arah tetua lembah 9 Phoenix. Amarah Raja Neter. Tatapan mata Huang Xiaolong dingin ketika pedang Asura di tangannya terayun tanpa ampun. Seketika, dua sinar bilah pedang meluncur keluar bagaikan letusan gunung berapi yang dahsyat, serupa dengan kawanan binatang buas yang berhamburan mengguncang bumi. Ketakutan dan keputusasaan terpancar di mata tetua lembah 9 Phoenix saat ia melihat cahaya bilah pedang yang terang, dan murka Raja Neter menghantam dadanya. Menjatuhkannya lebih dari 100 meter jauhnya, tetua lembah 9 Phoenix menjerit memilukan. Saat ia mendarat, tubuhnya terus berguling di tanah karena kekuatan yang sangat besar. Begitu dia berhenti, dia tersentak beberapa kali, lalu semua tanda kehidupan menghilang tak lama kemudian. Dua lubang berdarah besar terlihat di dadanya, memperlihatkan organ dalamnya yang hancur. Menyaksikan akhir yang menyedihkan dari 9 tetua lembah Phoenix, para prajurit yang menyaksikan di daerah sekitar menghirup udara dingin yang tajam. Lei Tianxing dan dua tetua lainnya sangat marah. Sebenarnya, tetua lembah 9 Phoenix terlalu ceroboh, ia menganggap Huang Xiaolong sebagai anak muda berusia 16 tahun. Tidak peduli seberapa kuat Pang ini, ia tidak dapat menandingi kekuatannya, jadi ia tidak langsung memanggil roh bela dirinya. Jika tetua lembah 9 Phoenix memanggil roh bela dirinya dan jiwanya yang telah berubah sejak awal. Untuk membunuhnya, Huang Xiaolong harus mengerahkan banyak upaya. Paling tidak, tetua itu akan bertahan lebih lama darinya. Setelah menghabisi salah satu tetua lembah 9 Phoenix, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke pertempuran di sisi lain tempat Lei Tianxing dan dua tetua lainnya bertarung dengan Fei Hou. Siluet Huang Xiaolong berkelebat, dan bilah kembarnya melancarkan serangan yang ditujukan ke salah satu tetua lembah 9 Phoenix. Dia bisa melihat bahwa tetua ini adalah yang terlemah di antara ketiganya, seorang ordo ke-10. Selama dia mampu memisahkan satu dari kelompoknya, Fei Hou kemudian dapat menangani dua lainnya dengan cepat. Melihat Huang Xiaolong berlari ke arahnya, tetua lembah 9 Phoenix itu tidak berani melakukan kesalahan yang sama dengan meremehkan seorang anak kecil. Pedang panjangnya menyerang Huang Xiaolong terlebih dahulu. Tekanan pada Fei Hou menurun drastis setelah Huang Xiaolong menahan salah satu dari 9 tetua lembah Phoenix. Semangat bela diri Sungai Perak langsung menguat 7 kali lipat, mendorong kekuatan Fei Hou naik. Beberapa detik kemudian, menggunakan tinju penghancur hati, Fei Hou menghancurkan organ dalam 9 tetua lembah Phoenix yang tersisa dan kemudian memusatkan serangannya pada Lei Tianxing, penguasa lembah dari 9 lembah Phoenix. Penguasa lembah 9 Phoenix juga merupakan seorang prajurit Xiantian Orde pertama, sama seperti Fei Hou. Namun, bagaimana kekuatannya dapat dibandingkan dengan Fei Hou setelah kemampuan penguatan jiwa bela dirinya meningkat 7 kali lipat? Saat itu, Yang Dong, seorang prajurit Xiantian Orde kedua, hanya bertarung dengan Fei Hou yang telah ditingkatkan. Di bawah serangan gencar Fei Hou, penguasa lembah 9 Phoenix tersandung mundur berkali-kali tanpa sempat mengatur napas. Dia ingin menyerukan gencatan senjata, tetapi karena terus dihujani serangan oleh Fei Hou, tidak ada waktu untuk berbicara. Beberapa saat kemudian, Lei Tianxing terhuyung canggung setelah menerima pukulan penghancur hati dari Fei Hou. Berhenti! Teriak penguasa lembah 9 Phoenix dengan nada mendesak. Namun, Fei Hou sudah mengangkat pedangnya, menunjuk ke langit, dan menebas ke arah Lei Tianxing. Satu demi satu sinar pedang yang mekar bermekaran di udara, menyapu tubuhnya. Tindakan 9 penguasa lembah Phoenix terhenti.